Usai masalah sebelumnya, kini warganet kembali dibuat heboh oleh kemunculan sebuah rekaman suara yang menggemparkan. Rekaman tersebut berisi pengakuan mengejutkan yang diduga berasal dari Lisa Mariana dan diduga terjadi sekitar 4 tahun lalu. Rekaman itu pertama kali dibagikan melalui media sosial oleh sahabat dekat DJ Sani Wijaya yang mengaku sudah lama memegang rekaman tersebut, namun baru memutuskan untuk mengungkapkannya sekarang. Dalam rekaman berdurasi beberapa menit itu terdengar percakapan seseorang yang disebut-sebut sebagai pengusaha obat vitalitas ternama dan seorang wanita yang diduga kuat adalah Lisa Mariana. Yang mengejutkan dalam percakapan itu sang wanita terdengar tengah berada bersama seorang pria lain dan membicarakan hal-hal yang cukup sensitif dan kontroversial. Lantas, benarkah sosok pria itu adalah Ridwan Kamil? Aduh, bisa parah Ceh di Apa ulang sinyal gue jelek nggak kedengeran apa parah Ceh diranjang. terus Katanya kok bisa bergerigi, nyedot gitu kayak ditarik Ceh. serius udah pulang belum? Gue nggak dikasih pulang Ceh. Lanjut berapa hari lu belum pulang? Udah 2 hari gue nggak pulang. Gila. Padahal udah pegel banget nih. Gue bener-bener wifi nih. Kacau nih. Udah kayak pelet sampai bisa begitu Ceh. Wah kacau. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil dengan tegas membantah pengakuan yang dibuat oleh Lisa Mariana dalam rekaman suara yang selama ini diungkap oleh model seksi itu. Dalam keterangannya kepada media, kuasa hukum menyebut bahwa tidak pernah ada pertemuan antara kliennya, Ridwan Kamil, dengan Lisa di Palembang, apalagi 4 tahun lalu, seperti yang disebutkan dalam rekaman itu. Tim kuasa hukum pun telah mengumpulkan bukti-bukti dan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu. Lantas, seperti apa jawaban pihak Lisa Mariana atas reaksi dari pihak Ridwan Kamil? Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya dari melalui Telegram. Klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya, 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membluap ini ke media. Yang 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang keseruhannya lah. Adapun misalnya kenapa harus LM itu dia mengupload di sosial media, karena ketidaktahuan dia harus berkomunikasi dengan siapa. Akhirnya emang kehilapan dia harus menaruh di sosial media. Bukan berarti untuk ada misi untuk menghancurkan RK ataupun yang lain. Tapi emang karena kehilapan dia ya, karena dia bingung harus komunikasi sama siapa. Dan ya setelah itu ketika saya bertemu, baru di situ saya bicara sebagai penasihat hukum, baru akhirnya dia mengerti. Tidak ada di sini agenda politik apapun, pure murni hubungan pribadi ke pribadi. Jadi kalau di luar di sana nih karena A, B, C segala macam, RK pun sekarang tidak memegang suatu jabatan yang strategis gitu loh.
menyambung tadi dari Mereka udah rekan kembali saya ke sipil gitu loh. kok. Iya, dia sudah Udah menjadi kondisi sipil sipil gitu kok. loh. Kalau mau ribut kenapa nggak 2 tahun lalu? Kenapa nggak dari dulu? Pas dia menjabat ya kan, kurang lebih kayak gitulah kalau dari saya. Klien saya ini kan bukan Dia bekerja kok. apa ya, saya bilang sebelumnya dia juga punya profesi sendiri. Jadi bukan dari saat momen ini dia mengambil keuntungan. Kalau dia emang niat jahat untuk mengambil momen, kenapa nggak dari dulu ketika beliau masih posisinya menjadi pejabat negara, Iya. ataupun ketika pas ada saat momen dari pilkada dihantam di situ bisa kan? Tapi tidak. Ini murni permasalahan pribadi dan komitmen sebagai laki-laki, bagaimana pada saat kamu bicara dan selesaikan itu aja. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu, dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian tersebut gitu. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Kenapa kakak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti chat saya ada semua begitu. Terkait itu ya kita belum lihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Saya kira gitu aja. Logisnya gini sebentar, logisnya gini. Dia itu kan membiayai, sampai pasca lahiran pun membiayai kok. Kalau orang membiayai seseorang, berarti kan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita nggak mau berstatement, biar aja fakta yang membuktikan secara hukum gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya akan sebuah kesimpang siuran ini semua akan berakhir nanti di pembuktian material gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.